Ya, Bung Ali Fikri masih bersama saya. Bung Ali, saya harus bacakan dulu, memang kasus ini tidak mudah karena ada banyak sekali kemudian aliran dana yang masuk, ada banyak sekali kemudian mekanisme yang terjadi, ada banyak sekali kemudian inisial, apakah itu perusahaan atau juga nama orang. Tapi mungkin membingungkan bagi sebagian orang. Meskipun saya harus tanyakan dan saya harus pilih kemudian untuk beberapa kasus. Di antaranya yang menjadi pertanyaan publik, termasuk juga pertanyaan saya. Saya sebutkan, Bung Ali Fikri, bahwa PT Aero Citra Cargo (ACK) itu memberikan uang 3,4 miliar yang diberikan kepada staf khusus istri dari Menteri Edi Prabowo yang bernama Anium Fakih. Lalu kemudian uang 3,4 miliar itu dibelikan barang-barang mewah. Saya sebutkan di sini diantaranya adalah, saya sebutkan merek ini, itu adalah jam tangan merek Rolex, tas Cumi, kemudian ada tas dan sepatu juga Louis Vuitton, Hermes, baju Old Navy yang dibelikan untuk istri Pak Menteri Edi Prabowo yang bernama Iis Rosita. Pertanyaan saya, apakah benar kemarin istri Pak Edi Prabowo sempat diperiksa dan hampir dijadikan tersangka? Baik, Mas Aiman. Tentu seluruh pihak yang kemudian diamankan seluruhnya 17 orang dibawa ke Gedung Merah Putih dalam rangka permintaan keterangan. Artinya diperiksa oleh baik itu tim penyelidik maupun penyidik, ya Mas Aiman. Terkait dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Aiman, seperti di awal saya sampaikan tadi bahwa ada PT ACK, ya, 2 orang itu nomini dari yang diduga Pak EP gitu ya, yaitu AMR dan ABT. Nah, rekening tadi yang Mas Aiman sebutkan, yang atas nama AF yang juga tersangka, yang kemudian ada masuk seluruhnya kurang lebih saat ini adalah 3,4 miliar tadi, adalah dari ABT, gitu. Sedangkan ABT sendiri adalah nomini dari Pak EF, ya, di ACK, ya. Betul. Yang itu mengumpulkan tadi dana-dana dari para eksportir tadi, ya. Nah, rekening yang kemudian milik dari AF tadi, kemudian akan ada ATM. Nah, ATM inilah yang kemudian diduga dipergunakan oleh EP. Ya, termasuk Menteri EP, betul. Transaksi pembelian sejumlah barang. Artinya gambaran tadi, uang ini kan kemudian muter ke sana kemari, ujungnya tetap pada Pak EP. Dan dibelikan barang untuk istri EP, Pak Edi Prabowo, Bu Iis Rosita, dari uang yang diberikan kepada staf khusus istri dari Pak Edi Prabowo itu. Ini tentu yang akan terus dikembangkan dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi, karena kemarin memang ketika dilakukan pengamanan di bandara, ada banyak sejumlah barang, seperti yang sudah disebutkan tadi Mas Aiman, diantaranya ya ada banyak sekali, sehingga perlu dikonfirmasi kepada para saksi-saksi barang tersebut untuk siapa dan dipergunakan untuk apa. Gitu. Tetapi barang itu betul digunakan, barang itu dibelikan untuk istri Pak Edi Prabowo? Ini yang akan terus digali tentunya ya Mas Aiman, tetapi faktanya adalah barang itu memang ada diamankan bagian dari ketika tangkap tangan di bandara tersebut. Jadi memang tasnya tas perempuan, sepatu perempuan dan lain sebagainya, meskipun belum tentu itu untuk istri Pak Edi Prabowo. Anda mau mengatakan seperti itu, Pak Ali? Iya, karena ini kan tentu proses penyidikan masih berlangsung ya, dan akan tentu dikonfirmasi kepada para saksi-saksi ya Mas Aiman. Artinya kan kesimpulan dari proses penyidikan ini kan masih panjang begitu. Dan tentu sekalipun itu nanti di dalam materi penyidikan itu ada, juga tidak kami sampaikan karena nanti itu dibukanya kan di depan persidangan. Gitu. Iya. Kenapa saya tanyakan ke istri dari Pak Edi Prabowo? Karena istri Pak Edi Prabowo ini bukan sekedar istri biasa, tapi kemudian ia adalah anggota DPR, ia adalah pejabat negara, ia adalah penyelenggara negara. Maka kemudian ketika ada gratifikasi atau uang yang kemudian entah berantah yang kemudian digunakan, ya tentu ini menjadi subjek untuk penelitian, untuk pemeriksaan kepadanya. Apakah ia menerima uang gratifikasi sebagai penyelenggara negara atau tidak? Benarkah demikian? Ya tentu
begini Mas Aiman, di dalam proses kemarin dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara secara berjenjang, baik dari tim, kemudian struktural penindakan sampai kemudian pimpinan, sepakat untuk menetapkan 7 orang tersangka. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam proses penyidikan ini sekali lagi akan menetapkan pihak-pihak lain. Begitu. Pak Ali Fikri, saya ingin tanya terakhir. Seberapa besar kemungkinan adanya tekanan untuk mengusut tuntas kasus ini? Begini Mas Aiman, bahwa KPK bekerja itu telah memiliki sistem dalam hal ini adalah SOP dan standar kerja yang saya kira sudah tetap dan bagus ya. Sehingga kemudian kalau Mas Aiman bertanya demikian, tentu akan sangat susah sekali ketika apakah kemudian intervensi ataupun tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang utama adalah bahwa basisnya adalah kecukupan alat bukti. Ketika kemudian 2 alat bukti itu cukup dan bahkan nanti akan lebih digali lebih jauh dengan dikumpulkan alat bukti yang lain, saya kira siapapun tidak bisa melakukan tekanan ataupun intervensi dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Kenapa saya tanya ini? Karena pertanyaan saya ini beralasan Pak Mahfud dalam pesannya menyatakan bahwa dia akan membackup KPK terkait dengan ini. Tentu ini sebuah sinyal yang diberikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Apakah terkait dengan adanya kemungkinan tekanan terhadap kasus ini di KPK atau tidak? Tentu ini menjadi pembuktian nanti bagaimana kemudian persepsi publik yang akan menilainya. Terima kasih Bung Ali Fikri, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.